Siapa kamu? Aku adalah setan. Ampun, tolong, jangan bunuh saya. Tolong, jangan bunuh. Lukanya itu persis dengan yang sudah Kanjeng Senopati. Mirip. Mayat itu penduduk desa ini, Ki Buyut. Betul, Kanjeng Senopati. Ia adalah salah seorang guru ngaji di desa ini. Dia korban ketiga, Kanjeng Senopati. Loh. Kenapa tidak Kanjeng Senopati saja yang mendatangi Syekh Siti Jenar? Bukankah Kanjeng Senopati sudah mendapatkan restu dari Kanjeng Sultan? Begitu toh? Jaga sopan santunmu, Dadung Awuk. Apa kau yakin yang melakukan pembunuhan itu Syekh Siti Jenar? Kan anak buahnya Syekh Siti Jenar itu pasukan merah banyak jumlahnya. Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Saya memang mendapat wewenang untuk menangkap hidup atau mati Syekh Siti Jenar Gadungan itu. Tapi saya merasakan kekuatan yang luar biasa dari orang itu. Loh. Kenapa enggak sekalian saja Kanjeng Sunan Kudus sama Kanjeng Sunan Kalijaga saja yang mendatangi mereka? Dadung Awuk, Maaf Ki Buyut, ada pemuda mencurigakan masuk desa ini. Bunuh saja, habisi saja. Akulah lawanmu, anak muda. Ya, maju. cukup Kanjeng Senopati. Ada apa Ki Buyut? Kenapa melarang saya untuk menghajar pengacau desa ini? Jangan-jangan pemuda ini anak buah Syekh Siti Jenar yang telah membunuh warga desa Pingit. Saya kenal pemuda ini, Kanjeng Senopati. Dia bernama Raden Joko Tingkir. Dia Joko Tingkir? Waduh. Kakang kenal dengan pemuda itu? Kenal sih enggak. Cuma menurut kabar burung, yang namanya Joko Tingkir adalah pemuda yang sakti mandraguna. Menurut para pedagang keliling, Joko Tingkir benar-benar gagah dan mampu mengalahkan puluhan bahkan ratusan buaya.
Maafkan sikap penduduk yang sangat berlebihan, Raden. Memang desa ini keadaannya tidak aman. Jadi setiap ada orang datang ke tempat ini, selalu dicurigai sebagai anak buah Syekh Siti Jenar. Bukankah Syekh Siti Jenar sudah mati? Benar. Ini adalah muridnya yang bernama Arya Bajagede. Dia selalu mengaku sebagai penjelmaan Syekh Siti Jenar. Dia mengambil murid dari penduduk desa. Lantas mendirikan pesantren di lereng bukit. Dan juga dia sangat membenci guru ngaji yang coba-coba menghalanginya. Makanya pagi tadi diketemukan mayat. Ya, mayat dari guru mengaji itu di sini. Jadi, Kangjeng Senopati Ringin datang diutus untuk menumpas Syekh Siti Jenar Gadungan alias Arya Bajagede. Maafkan saya, Kanjeng Senopati. Nah, aduh, Raden. Raden, ini aku Raden. Aduh. Ternyata kau orangnya suka mengganggu ya? Enggak ah, tergantung Raden. Tergantung orangnya. Kalau orangnya seperti Raden, kenapa enggak aku gangguin? Kau pikir aku orang baik? Ya, saya kira orang baik. Orang-orang kampung mengenal Raden sebagai orang hebat. Orang-orang pendatang saja pada tahu kalau Raden ini orang hebat. Siapa namamu? Namaku Dadung Awu. Kau pernah punya impian? Impian? Oh, cita-cita. Punya dong. Aku ini pengen menjadi senopati di kerajaan Demak. Hebat kan? Kau pernah mencobanya? Ya belum. Tapi aku sih gak yakin juga. Karena ilmu kanuraganku masih biasa-biasa saja. Kalau begitu, kau harus mencari guru. Mencari guru? Di mana tuh? Di mana? Di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh? Ya di mana adanya? Kemana saja? Terserah kamu. Kemana saja? Ini Raden. Di mana aja? Nyai, sebentar. Den, kenalin. Ini calon istri Dadung Awu. Namanya Nyi Roro Sendang. Cantik. Terima kasih. Nyai, apa perlu dibantuin? Tidak usah. Mari, Kak. Cantik ya. Siapa dulu dong? Dadung Awu. Gak. Mau nggak? Apa itu? Ini sadak. Enak. Tunggu. Hei, lihat. Bidadari kampung sedang menunggu kita. Hei, lihat, ada prajurit merah. Biarkan saja, yang penting mereka tidak mengganggu kita kan? Belum ada ceritanya mereka tidak mengganggu kita. Halo gadis manis. Hei, kalau mau buang air atau mandi jangan ganggu kami. Jaga bicaramu ya. Hei, kalian yang kurang ajar. Memangnya kami gadis nakal. Hei, jangan melunjak ya. Hei. Ayo. Sebaiknya kalian semua pergi. Gadis-gadis itu tidak mau kalian ganggu. Aku saja yang kalian ganggu. Kurang ajar. Ayo, serang dia.
Saya sudah putuskan akan mendatangi sarang Syekh Siti Jenar besok siang. Maaf Kanjeng Senopati, saya ada usul. Itu pun kalau Kanjeng tidak merasa keberatan. Apa itu Ki Buyut? Bagaimana kalau Raden Tingkir membantu Kanjeng Senopati? Ini urusan resmi kerajaan, bukan urusan orang luar. Lagi pula, saya tidak tahu siapa anak muda itu. Jangan-jangan mata-mata Syekh Siti Jenar. Kanjeng Senopati, saya tahu benar siapa Raden Tingkir. Karena dulu saya pernah mengabdi pada ayahandanya di Pengking. Oh, jadi dia anak Ki Ageng Pengging yang dibunuh Sunan Kudus karena tidak mau datang ke Demak. Begitulah Kanjeng Senopati. Pada bulan-bulan belakangan ini, Raden Tingkir itu menjadi sangat terkenal di antara para pengembara sebagai orang yang suka menolong sesamanya tanpa imbalan apapun. Ki Buyut, Ki Jogoboyo, tidak perlu meragukan kehebatan Senopati Demak. Hidungku, Raden, Aku pikir siapa? hidung Dadung bengkak deh. Sedang apa di sini? Sedang apa? Jaga malam ya? Jaga malam. Sudah ada yang tugas. Ada titir. Jangan-jangan ada maling, Den. Waduh, gawat, Den. Tuh. Waduh, Den, ayo Den, bantuin Den. Ada maling, Den. Bener, Den. Ayo. Ya sudah, kamu jalan dulu. Nanti aku menyusul. Waduh, ada apa nih? Ada apa nih? Aduh, kebetulan ada Aki, Ki Buyut. Ada apa nih? Waduh, Ini prajurit-prajurit merah sedang bikin kekacauan. Tapi rupanya bisa diatasi oleh Ringkir. kalian bisanya cuma di belakang aja. Bantu dong, bantu. Apa perlu aku turun? Sudah diselesaikan. Bus, aduh, mampus kamu ya. Untung bukan dengan dadung awu. Ayo tangkap. Ayo tangkap dia, ayo. Aduh. Den. Aduh, jangan-jangan tidur. Den. Hei, Aduh. aku belum datang, kamu kok balik lagi? Gini, Den. Aku mau kasih tahu, Den. Wah, ternyata Panglima dari Demak itu kejam, Den. Hihi. Ya, dia kan prajurit Demak yang ditugaskan khusus. Jadi, apapun akan dilakukan agar tugasnya itu berhasil. Wah, termasuk memotong tangan orang, Den. Memotong tangan orang? Iya. Pertimbangkanlah untuk membawa bala bantuan Kanjeng Senopati. Saya tidak mau banyak korban lagi, Ki. Semoga berhasil.
Jangan membusungkan dada dulu, Kiai Demak. Melawan Jaka Tingkir saja tidak mampu. Sekarang mau melawan Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, kalau kau laki-laki, keluar, hadapi aku. Rajamu terlalu menyepelekan aku dengan mengirim orang bodoh sepertimu. Selama ini saya pergi mengembara, Ki. Tapi, sewaktu saya singgah di kaki bukit Telomoyo, saya bermimpi aneh. Karena itulah, saya ingin pulang ke Tingkir. Suatu saat, pasti Raden mengerti dan mengetahui arti mimpi Raden itu. Dadung Awu kelihatannya sangat memperhatikan keamanan desa ini, Ki. Kata ibunya, ayahnya salah satu senopati Demak. Tapi sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Mati di medan perang? Menurut orang-orang pendatang, ayahnya ikut ke Malaka bersama Pangeran Sabranglor. Karena itu, Dadung Awu sangat ingin dan berkata pada orang-orang bahwa suatu saat dia akan jadi senopati Demak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali ya. Ih, seperti kambing guling. Den, ini Den, lihat. Ih, gosong Den. Kata Roro Sendang yang pertama kali melihat Senopati Ringkin jatuh dari atas Den. Bruk aja Den. Jatuh dari atas? Ini tidak bisa dibiarkan terus, Raden. Kalau Raden tidak mau membantu kami terpaksa mengirimkan utusan ke Demak untuk meminta bantuan yang lebih besar. Waduh, keliru Ki. Berapapun banyak prajurit yang diturunkan untuk menumpas Siti Jenar, itu tidak ada jaminan. Yang kita butuhkan itu bukan banyaknya prajurit, tapi cukup satu orang yang mampu mengalahkan Siti Jenar gadungan itu. Memang ini semua urusan kerajaan Demak. Tapi, saya akan tetap berusaha membantu. Wah, hebat. Tapi aku mau kau ikut. Ikut kemana, Raden? Katanya, kamu pingin sekali menjadi senopati kerajaan Demak. Ya kalau begitu, sekaranglah saatnya kau tunjukkan kemampuanmu. Wah, enggak, Den. Aku belum mau mati. Kalau belum waktunya mati, ya kamu akan tetap hidup. Apa salahnya, Dadung? Tapi ini namanya stor nyawa, Ki. Roro Sendang, tolong lemparkan pakaianku. Aku tidak memakai celana. Raden saja yang kesini. Hei, nanti aku akan teriak kalau kamu mau memperkosa aku. Cepat, berikan. Raden ini bercanda. Mana ada wanita mau memperkosa laki-laki? Tunggu, capek Den. Benar,
Roro Sendang itu calon istri kamu? Iya benar, masa aku bohong? Memangnya sampean tukang ngebohong? Kayak kemarin malam? Apa kamu yakin dengan calon istri kamu itu? Loh. Kenapa sampean kok tiba-tiba menanyakan mengenai kesetiaan Nyi Roro Sendang? Bagaimana kalau calon istrimu itu suka dengan pendatang seperti aku? Oh, ndak mungkin. Ndak ada kamusnya. Wong dia itu jenis wanita setia kok. Aku hanya ingin bertemu dengan guru kalian, Syekh Siti Jenar. Kita sudah dikepung. Dikepung apaan, Raden? Orangnya juga ngilang. Kemana yang barusan ya? Coba saja kau keluar dari sini. Begitu kau keluar dari pintu itu, badan kamu akan kosong. Waduh, Raden, jangan nakut-nakutin dong, Den. Saya sudah menunggumu, Karebet. Karebet. Den, sopo Karebet? Kalau saja Kakang Kebo Kenongo masih hidup, tentu dia akan bangga melihat anak laki-lakinya menjadi pemuda berilmu kanuragan tinggi. Masuklah, dan hanya kau sendiri. Duduklah, dan akan aku ceritakan apa yang menjadi pertanyaanmu. Aku datang bukan untuk mendengarkan ceritamu. Aku hanya mau mengingatkanmu. Aku adik seperguruan ayahmu. Sama-sama berguru pada guru besar Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sudah mati. Dan kau bukan Syekh Siti Jenar. Tentu saja. Namaku Arya Bajageni. Tapi aku penjelmaan guruku. Syekh Siti Jenar tidak pernah mati dan tidak bisa mati. Karebet, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Sunan Kuduslah yang telah membunuh ayahmu. Dan sudah sepantasnya lah kau menunjukkan baktimu sebagai anak. Mintalah keadilan dan pertanggungjawaban Sunan Kudus. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku hanya ingin kau meminta keadilan kepada para wali yang telah membunuh ayahmu. Ayahmu sudah berbakti dan sering mengirim upeti ke Demak. Tapi para wali takut ayahmu akan memberontak karena pengikutnya banyak sekali. Kau harus ingat, apa yang didapat ayahmu adalah kematian yang menyakitkan. Sampai ibumu tidak kuat menanggung kesedihan. Dan akhirnya juga meninggal. Jangan banyak bicara. Ayo kita berkelahi. Untuk apa? Kita tidak bermusuhan. Aku hanya ingin mengingatkanmu, supaya tidak lupa asal-usulmu. Jangan sampai kau menjadi anak durhaka yang tidak tahu membalas budi kepada orang tua. Aku akan selalu membantumu, Karebet. Tapi kau juga harus membantuku menyebarkan ajaran guruku. Raden, ditanya malah gagu. Raden. Hati Raden jangan diselimuti amarah karena hasutan. Kalau Raden mau tahu tentang hal ihwal ayahanda almarhum, tanya saja Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika Raden menuju Bukit Syekh Siti Jenar itu, Kanjeng Sunan Kalijaga mendatangi saya. Dan beliau mengatakan bahwa Radenlah orangnya yang bisa membunuh Syekh Siti Jenar atau Arya Bajageni itu. Memangnya siapa Sunan Kalijaga? Para wali memutuskan menghukum mati Syekh Siti Jenar. Maka Sunan Kalijagalah yang dapat membunuhnya. Karena para wali lain tidak mampu. Sebegitu hebatkah Syekh Siti Jenar?
Sebagaimana halnya Sunan Kalijaga yang berguru kepada semua wali. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar. Maka hanya Sunan Kalijagalah yang mampu membunuhnya. Apakah ayah saya juga menyebarkan ajaran yang sesat? Atau karena mempunyai pengikut yang banyak, sehingga kerajaan takut ayah saya memberontak? Kanjeng Sunan Kalijaga berpesan, kalau Raden menanyakan hal itu, beliau berpesan supaya Raden menemui beliau. Di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, Raden akan bisa menemuinya. Siapa kamu? Aku adalah setan. Duduk saja kamu, Dadung Awuk. Jangan membuat pandanganku pusing melihatmu. Alah, Ki Jogoboyo. Memangnya siapa yang suruh ngeliatin aku? Kalau pusing merem aja. Kang Dadung, Apaan? wah, sudah pergi Kang. Siapa yang sudah pergi? Kata penjaga kuburan, sudah pergi ke bukit Padepokan Syekh Siti Jenar. Oh, jadi Raden Joko Tingkir sudah pergi ke sana toh? Iya Kang. Waduh. Aku hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Karebet, kau sudah terhasut orang desa. Akulah temanmu untuk menuntut balas pada Sunan Kudus. Barangkali kau benar soal ayahku. Tapi itu urusanku dan aku tidak butuh bantuanmu. Aku datang ke sini untuk membebaskan penduduk dari rasa takut akibat perbuatanmu. Kau kira perbuatanku ini salah? Orang desa itulah yang tidak tahu masalahnya. Kau tidak punya ukuran. Apakah aku ini salah atau orang desa itu yang salah? Kebenaran hanya ada dalam keyakinan. Kau mewarisi bakat ayahmu, Karebet. Jangan sebut nama ayahku. Kau mungkin hebat, Karebet. Tapi ilmumu belum seujung kuku pun dari ilmuku.
Jangan kau kira aku kalah, anak muda. Aku akan terus hidup untuk menumbuhkan dendam di hatimu. Akulah penuntun hidupmu. Kau mau pergi jauh? Iya, aku mau mencari ilmu jauh sekali, Raden. Seperti apa yang Raden katakan. Tapi aku putuskan, Raden, kalau pergi jauhnya itu untuk mengikuti Raden. Aku tidak akan pergi jauh. Aku akan pulang ke desa Tingkir. Enggak masalah, Raden. Yang penting aku bisa mendapatkan ilmu kanuragan yang aku inginkan, Raden. Ya. Jangan. Hmm. Desa ini masih membutuhkan kamu sebagai pengganti Ki Buyut. Ya, tapi aku belum mampu memimpin rakyat, Raden. Takut desa ini malah hancur-hancuran. Bagaimana dengan calon istrimu? Nyi Roro Sendang, aku memang mencintainya, Raden. Tapi seperti apa yang Raden katakan, aku mulai meragukan kesetiaannya, Raden. Apa? Jadi kakak meragukan kesetiaan saya? Jadi kakak mau mencapakan saya seperti sampah? Kalian laki-laki sama saja. Nyai, Aduh. Hei, kamu itu mau ikut aku atau mau bunuh aku? maafkan aku, Raden, ya. Tapi itu satu-satunya cara agar aku bisa leluasa meninggalkan kampung ini, Raden. Aku memang mencintai Roro Sendang, tapi aku lebih mencintai ilmu kanuragan, Raden. Ada syaratnya kalau kau mau ikut aku. Ada syaratnya. Syaratnya opo? Ngomong bae. Opo? Pertama, jangan pernah panggil aku Raden. Oh, beres. Oh, kecil. Yang kedua, panggil aku Karebet. Karebet? Karena itu nama asliku. Loh. Bukannya sampean ini bangga dipanggil Joko Tingkir? Si Joko dari desa Tingkir. Kalau kau mau ambil saja. Emangnya barang? Pakai ambil-ambil segala. Maksudku ambil nama Jokonya. Kau dari desa Pingit kan? Ganti saja dengan Joko Pingit. Dadung Awuk berubah jadi Joko Pingit. Asik. Se. Sampean ini mau kemana sih? Kita jalan saja dulu. Jalan aja. Memangnya kita nggak ada tujuan? Hei, syarat ketiga, jangan banyak tanya. Nggih. Tapi, Siji Maning. Ngomong-ngomong, aku ini mesti manggil sampean opo? Kar? Rebet? Atau? Karebet. Karepmu. Siapa kamu? Aku adalah setan.